Tim LPSK tengah melakukan pendalaman terkait dengan kebutuhan puluhan korban terdampak ledakan. Namun Mahyudin tak merinci secara detail kebutuhan apakah yang akan diberikan oleh LPSK. Mahyudin berjanji LPSK akan memberikan pelindungan dan pemenuhan kebutuhan korban terdampak ledakan. Tugas kami di LPSK kan baru melakukan pendalaman aja kaitan dengan kebutuhan korban aja sih, jadi nggak sejauh kaitannya dengan yang lain gitu. Tapi per hari ini seperti apa komitmen dari LPSK untuk pendampingan, karena tadi masih ada 29 yang dirawat Pak? Yes, sesuai dengan tugas dan fungsi kami akan memberikan perlindungan, itu aja. Kebutuhan korban pasti akan kami penuhi, itu aja. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengunjungi korban ledakan di SMA N 72 Jakarta yang dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Listio mengungkap masih ada 29 korban ledakan yang menjalani perawatan. Seluruh korban tersebar di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Rumah Sakit Yarsi, dan Rumah Sakit Pertamina Jaya. 2 korban masih berada di ICU lantaran membutuhkan penanganan khusus. Listio menyampaikan jumlah korban pasca kejadian ledakan mencapai 96 orang. Sementara sisanya sudah diperbolehkan pulang dan beberapa menjalani rawat jalan. Polisi masih terus melakukan pendalaman kasus. Terdapat beberapa barang bukti yang pendukung yang tengah dikumpulkan, seperti tulisan dan serbuk yang diperkirakan menimbulkan potensi ledakan. Listio memastikan pihaknya lewat kolaborasi bersama dengan pihak lain akan mengatasi trauma siswa. Kita juga membangun pusat trauma healing yang nanti juga kita persiapkan untuk memberikan pelayanan, nanti bekerja sama tentunya dengan KPAI, dengan dokter-dokter dan psikolog yang diperlukan, sehingga kemudian bisa memberikan bantuan terkait dengan apabila ada keluhan-keluhan yang memang bisa kita berikan pelayanan di trauma healing. Catatan-catatan lain kita kumpulkan, termasuk juga kita melakukan pemeriksaan terhadap media sosial, lingkungan keluarga untuk mengumpulkan. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Margaret Aliatul Maimunah menduga siswa terduga pelaku ledakan SMA N 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara dipengaruhi oleh konten media sosial. Ia meminta segala konten media sosial yang bersifat negatif menjadi atensi. Karena dari hasil pengawasan ternyata ada dugaan bahwa ada pengaruh konten di media sosial. Saya kira ini juga perlu menjadi atensi terutama kepada Komdiji ya. Mungkin butuh ada upaya sistem perlindungan yang lebih ketat lagi terkait dengan konten-konten negatif apapun itu bentuk konten negatifnya, supaya bisa memberikan perlindungan kepada anak-anak, dan tentu juga atensi kepada seluruh orang tua. Ternyata upaya pengawasan kepada anak juga tidak boleh hanya terkait dengan aktivitas di dunia nyatanya, tetapi juga aktivitas anak-anak saat berada atau sedang berada di dunia maya atau di dunia cyber. Menteri Sosial Saifullah Yusuf membesuk belasan korban ledakan SMA N 72 yang dirawat di RS Yarsi Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Mensos mengatakan seluruh korban akan mendapatkan trauma healing, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan setelah pulang ke rumah masing-masing. Ada di rumah sakit ini 15 secara keseluruhan, 1 masih di ICU, sementara yang lain sudah di kamar perawatan. Saya lihat perkembangannya cukup bagus, ditangani dengan baik, profesional, dan saya harus katakan Pak, rumah sakitnya bagus. Mudah-mudahan penanganan yang baik ini nanti bisa segera membuat anak-anak kita yang ada di sini bisa segera sehat kembali. Tentu diperlukan penanganan medis lebih lanjut, nanti Pak Dr. Adi yang menjelaskan. Kami akan terus berkoordinasi dengan orang tua
para korban untuk melakukan tindak lanjut, terutama nanti di rehabilitasi sosialnya. Kami memberikan dukungan-dukungan yang diperlukan, termasuk tentu dukungan-dukungan untuk perawatan maupun nanti untuk rehabilitasi dan selanjutnya pemberdayaan. Jadi kami berdialog dengan para orang tuanya. Dari 60 korban ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading yang dirawat di 3 rumah sakit, 14 korban masih menjalani rawat inap di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Beberapa korban yang luka berat telah menjalani operasi dan diharuskan rawat inap di rumah sakit. 14 korban hingga kini masih menjalani rawat inap dan mendapatkan penanganan medis. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Cempaka Putih menyebut 29 korban telah diperbolehkan pulang. Namun untuk keluhan para korban terkait pendengaran yang terganggu pasca ledakan akan terus dipantau untuk proses penyembuhannya. Penanganan medis karena Rumah Sakit Islam Cempaka Putih 1 dari 3 sebagai tempat trauma dan rujukan. Kami pertama menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak suku dinas kesehatan dan ambulans karena penanganan prahospital yang cepat sehingga memungkinkan evakuasi dengan cepat ke tempat kami. Sampai saat ini tadi jam 9 IGD kami sudah kembali clear, Pak Jenderal dan Ibu dan teman-teman, karena tidak ada lagi pasien di IGD yang merupakan pasien korban dari SMA 72. Saat ini pasien yang sudah pulang ada 29 dan saat ini yang di Ranap tadi ada 14 orang dan alhamdulillah hari ini pagi ini divisit oleh Bapak Jenderal dan teman-teman untuk melihat seperti yang dikatakan dari representatif dari KPAI. Kami merasa bahwa pemulihan itu secara jasmani akan terjadi dengan cepat karena karakter anak-anak masih muda, kecuali pada bagian pendengaran yang sekitar 2/3 mengalami gangguan pada pendengaran. Namun tentu pemulihan setelah jasmaninya kembali normal merupakan tugas besar kita bersama, yaitu konseling psikologik dan lebih penting lagi bagaimana pencegahan agar hal ini tidak terjadi kembali. Sementara 15 korban ledakan SMAN 72 Kelapa Gading juga masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Yarsi Jakarta Pusat. 1 korban diantaranya masih menjalani perawatan di ruang ICU. Korban yang dirawat di ruang ICU mengalami kondisi luka yang cukup serius, termasuk luka bakar, namun sudah menjalani operasi. Sementara 13 korban lainnya masih menjalani rawat inap di ruang perawatan dengan kondisi yang dikeluhkan, yaitu telinga berdengung akibat trauma ledakan yang terjadi. Rumah Sakit Yarsi juga menyiapkan fasilitas tambahan serta ruang perawatan darurat untuk mengantisipasi kemungkinan adanya korban tambahan yang dirujuk. Lantas bagaimanakah kondisi terkini korban ledakan yang masih mendapat perawatan medis? Sudah ada rekan Ismalia Medasari di RS Islam. Ismalia, berapa korban yang masih dirawat dan bagaimana kondisinya saat ini? Ya, selamat malam Camar dan juga pemirsa. Untuk di tempat kami melaporkan di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, Camar, ini masih ada 14 korban yang terdampak yang masih dirawat. Dan dapat kami rincikan 12 korban ini sudah masuk ruangan atau sudah menjalani rawat inap, dan 2 korban lainnya ini masih berada di ruang ICU atau menjalani perawatan intensif. Dan dapat kami jabarkan juga, Camar, untuk korban akibat ledakan yang terjadi di SMA 72 Kelapa Gading Jakarta Utara, ini ada sekitar 96 korban. 67 korban lainnya ini sudah diperbolehkan pulang atau menjalani perawatan rawat jalan. Lalu dari 96 korban ini tersebar di 3 rumah sakit. Di tempat kami melaporkan ada di Rumah Sakit Yarsi dan Rumah Sakit Pertamina Jaya. Dan di Rumah Sakit Yarsi ini ada 14 korban yang masih dirawat, dan sedangkan di Rumah Sakit Pertamina ini masih ada 1 korban yang dirawat. Dan memang Camar, di tempat kami melaporkan ini di RSI Cempaka Putih ini menerima 39 korban, dan karena masih ada 14 yang dirawat
sehingga 25 korban lainnya sudah diperbolehkan pulang dan menjalani perawatan rawat jalan. Selain itu juga Camar, di RSI Cempaka Putih dan juga Rumah Sakit Yarsi ini mengadakan atau dibuat posko layanan trauma healing. Jadi kalau misalnya masih ada korban yang masih merasa tidak baik, ini bisa langsung mendatangi posko tersebut. Dan dapat kami laporkan juga, tadi juga ada dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo ini datang untuk menjenguk para korban dan memberikan semangat seperti itu Camar. Dan juga dari Kementerian PPPA ini juga tadi datang untuk menjenguk para korban dan dipastikan juga para korban yang terdampak ini nantinya akan mendapatkan layanan psikologis untuk memperbaiki trauma-trauma atas ledakan yang terjadi di SMA 72 Kelapa Gading Jakarta Utara. Kembali ke Anda Camar. Baik, terima kasih rekan Ismalia Maidasari melaporkan langsung dari Rumah Sakit Islam. Selamat bertugas kembali.